Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan siraman rohani menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya Allah limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya pun mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah kuliah subuh hadani Allah wa iyyakum. Pengene puasa NU, lebarane Muhammadiyah. Oli beli. Oli bu. Sokiki lebaran. Puasa NU dina Kamis, hari Muhammadiyah kan Rebo, awal puasa, awal Ramadan. Nah sekarang Muhammadiyah itu sudah pasti bahwa besok adalah hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah sedangkan kita masih menunggu sidang isbat. Sidang isbatnya itu dari mulai 4:30 sore sampai nanti setelah maghrib. Jadi pengumumannya nunggu sedurunge isya. Tapi bukan pengen lebaran sukiki beli apa-apa. Oleh. Kenapa? Karena puasa kita itu sudah 29 hari. Ya. Jadi minimal puasa adalah 29 hari dan maksimal adalah 30 hari. Jadi tidak boleh kurang dari 29, misalnya 28 boleh, ataupun lebih dari 30, 31 tidak boleh. Jadi akhirnya kalau mau lebaran besok pun ya misalnya masak opor sudah jadi, terus tiba-tiba ada pengumuman, ya pengumumannya nanti lebaran 1 Syawal 1447 Hijriah dinyatakan hari Sabtu. Wah. Bukan pengen makan opor, beli apa-apa, bukan. Oleh ya. Aja ngomong opor. Jadi itu diperbolehkan. Memang di Indonesia ya, Naqsyabandiyah Bu. Naqsyabandiyah itu kemarin itu sudah lebaran. Itu aliran Torekoh Naqsyabandiyah. Kus lebaran dikit. Puasa iki ngono. Puasa sing awit dina Senin. Senin Naqsyabandiyah, Rebo Muhammadiyah, Kamis NU dan pemerintah. Tuh. Makanya lebaran Naqsyabandiyah kemarin sudah lebaran dan itu dihitung 30 hari. Jadi mereka Naqsyabandiyah 30 dina, ya Muhammadiyah 30 dina, NU pemerintah 29 dina. Enak teman ya. Nah, jadi puasa kari, lebarannya bareng. Nah, pengennya begitu. Ya, jadi intinya ketika ada perbedaan ya, di Indonesia itu sudah terbiasa. Yang jelas pengumuman sidang isbat itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sidangnya terbuka ya, di rumunan ning seluruh lapisan masyarakat. Makanya gawe keder. Muhammadiyah ngomong kene, ya organisasi Persis ngomong kene, NU ngomong kene dan sebagainya. Yang bingung akhirnya masyarakat. Itu. Makanya sidang isbat akhirnya tertutup.
Nah, sedangkan di negara-negara lain, ya, salah satu contoh adalah Mesir. Ya, Mesir itu tidak menjadi perbedaan di antara ormas, organisasi masyarakat itu enggak ada. Jadi misalnya puasanya Rebo, ya Lebaran Jumat ya Jumat, kabeh. Ya, kalau di kita kan masih ada yang puasanya duluan, terus Lebarannya duluan juga. Ya. Nah, di negara Mesir, meskipun berbeda ormas, ya, tapi mereka ketika mengumumkan awal Ramadan, begitu pula awal 1 Syawal, pada baik, beli ribut, beli keder. Jadi seharusnya memang amun bisa nih Indonesia kah, ya wis meluin Naksabandia dikit tahun kin, ya. Jadi masyarakat puasa sing awet dina Senin, engkau lebarannya Rebo, ya kemarin. Nah, misalnya begitu. Lalu tahun depan ikuti Muhammadiyah, ya. Nah, jadi melu kabeh, kok melu maning NU. Nah, jadi nggak ada perbedaan. Meskipun di dalam hatinya, waduh kita hitungan dewek, ya punya hisab sendiri, ya punya rupiah sendiri. Tapi kalau ada kekompakan, masyarakat tidak bingung. Ya. Kalau misalnya ada perbedaan seperti ini, ya kadang-kadang masyarakat lah, ini lebaran dikit. Ya. Terus akhirnya yang lain, waduh kari ke lebarannya. Oh. Jadi yang mudik juga akhirnya bingung juga. Ini yang jadi persoalan seringnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Jika dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar, tadi malam adalah malam ke-29, ya, malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Maka ketika sudah melewati 10 hari terakhir, misalnya nanti malam tidak ada taraweh misal, ya berarti kita sudah penutupan, ya, untuk Ramadan. Tapi kalaupun misalnya masih ada taraweh nanti malam, berarti masih ada kesempatan bagi yang belum khatam Quran ataupun yang belum melaksanakan sholat sunnah, tasbih dan sebagainya, ya, itu bisa mengikuti pada saat masih suasana Ramadan. Tapi kalaupun tidak, ya, maka mengagungkan asma Allah itu menjadi hal yang sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Pembahasan pada pagi hari ini bab ma yuqalu fir ruku'i was sujud. Bab tentang apa yang dibaca dalam ruku dan sujud. Haddatsana Harun ibnu Ma'ruf wa Amr ibnu Sawwad. Qala haddatsana Abdullah ibnu Wahab an Amr ibnu Al-Haris an Imarah ibnu Ghaziyah an yatamma maula Abi Bakrin ayasma'a Abbas Sholih dakwanu yuhaddisu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Kami meriwayatkan hadis ini, kata Imam Muslim, dari Harun ibnu Ma'ruf dan Amr ibnu Sawad. Mereka meriwayatkannya dari Abdullah ibnu Wahab, dari Amr ibnu Haris, dari Imarah ibnu Ghaziyah, dari Yatama Maula Abi Bakrin. Sesungguhnya dia mendengar Abbas Sholeh menyebutkan riwayat hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujud.
Nah, ini sujud itu senjata pamungkasnya sholat. Jadi kalau bapak ibu saudara meminta ampunan, meminta rahmat, meminta dijauhkan dari siksa api neraka atau apapun keinginan dunia, maka diperbolehkan terutama pada saat sholat sendiri. Sholat sendiri, entah itu hajat ataupun tahajud, meminta kepada Allah apa yang diinginkan pada saat sujud. Mau pakai bahasa Arab bagus, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, ya. Bahasa apapun kalau misalnya memang bisanya itu dipakai untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, riwayat hadis yang lain menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya ketika sujud an yaqula qabla ayyamut subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan sujud. Jadi bukan hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi ada bacaan subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun ada bacaan Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kira-kira apa dulu Ibu? Urwe siji apa loro apa telu? Siji, loro, telu. Jadi yang namanya doa ruku, doa sujud, ya, itu kalau bisa jangan menghafalkan satu saja, bergantian. Misalnya duhur, bacanya subhanarabbiyal adzimi wa bihamdi, ya pada saat ruku. Nanti asarnya baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Nanti maghribnya ketika ruku bacanya subuhum qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, itu baca ketika ruku. Lalu pada saat sujud duhur misalnya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Engkau asare subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, misalnya gitu. Kalau bisa ditambahkan doa, ya Allahumma ghfirli dzanbi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Apa dulu Ibu? Belajar ngapalin. Oh. Jadi ada sampai ya. Oh. Jadi kalau misalnya baca Allahumma ghfirli bareng-bareng Bu, Allahumma ghfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Bukan ya. Ada hahu-hahu wasi tempe ya. Apa artinya Allahumma ghfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Uladiqahu wajillahu, dosa yang kecil ya ataupun dosa yang besar. Karena manusia tidak pernah luput dari dosa, disengaja ataupun tidak disengaja, baik ucapan ataupun perbuatan. Jadi yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah kalau salah
langsung ditegur oleh Allah. Tapi kalau kita salah ditegur sama manusia, melotot, disangka paling bener dewe, ya kan? Nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati, padahal tahu salah. Disewotin yang laki, wah lo salah. Dulu malah ngelawan. Orang tua memarahi anaknya, ya anaknya bukan nurut omongan orang tua, malah melawan orang tua. Tahu salah. Nah ini sifatnya manusia. Manusia itu ya ketika melakukan kesalahan kadang-kadang mangkir, ya beli terima itu. Apalagi kalau tanggai, ya kalau sedulure anak gendeng tiba baik, ya toli banyu yang ngucur ning sebelahe umahe ngomong, gue gendeng ditiban nang mau banyu yang pada kumene kabeh pimpin siang lebih bener apa segala macam. Nah itu jadi omongan. Nah, ini akhirnya apa? Kadang-kadang dosa-dosa yang kecil, ya apalagi dosa-dosa besar, itu dosa-dosa besar yang jelas-jelas, ya, katakanlah berbuat dosa, itu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat penting, apalagi ketika manusia masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Namun wis mati ya wis, tidak ada lagi doa yang dipanjatkan kecuali waladun sholihun yang doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya di saat masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah itu kaitannya dengan doa, ya bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat ruku dan sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah kuliah subuh hadani Allah wa iyyakum. Bab sujud wal khasya alaih. Bab keutamaan sujud, ya, dan yang berkaitan dengan bacaan-bacaan sujud. Hadatsani Zuhair ibnu Harb, hadatsana Al-Walid ibnu Muslim, qala sami'tul Auza'i, qala hadatsani Walid ibnu Hisham Al-Mu'ti, hadatsani Ma'dan ibnu Abi Thalhah Al-Ya'mar qala laqitu law kana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatu akhbirni ya'malu amaluhu yadkhilni Allahu bihil jannah. Qala qultu ya khabbal a'mal ilallahi fakata summa sa'altu as-salisah wa qala sa'altu an dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala alaika bikasratis sujud lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa khata'anka biha khati'atin. Qala Mi'dad ibnu summa al-qaita Aba Darda. Saya melihatkan hadis ini dari Zuhair ibnu Harb, dari Al-Walid ibnu Muslim, bahwasanya saya mendengar dari Auza'i, mendengar dari Walid Hisham Al-Mu'ti, lalu mendengarkan dari Mi'dad ibnu Abi Thalhah. Ya'mar berkata bahwasanya Sauban itu adalah maula Rasulullah. Maula itu adalah pembantu. Lalu dia berkata, Ya'mar ini berkata, Sauban, berikan kabar kepadaku tentang amalan yang memasukkan aku itu ke surga. Lalu Sauban diam, tidak menjawab. Kemudian ditanya lagi oleh Ya'mar, amalan apa yang kira-kira
bisa membuat aku itu masuk surga. Sauban masih diam. Lalu sampai yang ketiga yang bertanya lagi, amalan apa yang membuat aku bisa masuk surga? Maka Sauban pun menjawab bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikasratis sujud, perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketika memperbanyak sujud itu Allah mengangkat derajat dari setiap sujudnya. Nah, jadi dalam hadis tersebut kalau orang banyak sujud ya, itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sering sujud. Karena sujud itu adalah tunduk, menyadari bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi semuanya akan kembali ke tanah. Dari situlah manusia memohon kepada Allah apapun yang diinginkan, sujud yang sering kali dilakukan, maka derajatnya akan terus bertambah kalau memang benar-benar ikhlas dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sujud itu asal sujud tapi tidak memahami makna sujud. Jadi sujud itu harus ngerti, oh iya, sujud ini kita minta kepada Allah, mengagungkan nama Allah, berdoa kepada Allah, semoga sujud dan doa yang dipanjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Dilanjutkan pembahasan berikutnya, bab yang darus sujud wa nahyu an kafis sya'ri wasabi wa khusnul fi shalah. Bab tentang anggota sujud, ya, 7 anggota sujud dan larangan ketika rambutnya itu dipilin ataupun rambutnya itu kepang lah kalau bahasa kita, dikepang atau digelung ketika saat sujud dalam sholat. Begitu pula menggulung pakaian pada saat sujud ya di dalam sholat. Wa hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Rabi' Az-Zuhri. Ini qala Yahya akhbarana wa qala Abu Rasul hadatsana Hamad ibnu Zaid an Amr ibnu Dinar an Tawus an Ibnu Abbas qala amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'ati wa la ayakufa sya'run wa sabahu hada hadisin Yahya wa qala Abu Rabi ala sab'atin a'zam wa la ayakufa sya'run wa siyabahu as-safaini wal rukbataini wal qadamaini wal jahdi. Kami meriwayatkan hadis ini dari Yahya ibnu Yahya dari Abu Rabi Az-Zuhri. Sesungguhnya saya mendapat kabar dari Yahya dan mendapatkan kabar dari Abu Rabi, lalu dari Hamid ibnu Zaid, dari Amr ibnu Dinar, dari Tawus, dari Ibnu Abbas, berkata bahwasannya Nabi melarang untuk tidak meletakkan 7 anggota sujud dan melarang rambut yang digelung ya, ataupun yang dikepang, begitu pula baju yang digulung ketika sujud dalam sholat. Maka biarkan rambut itu tergerai dan bajunya itu jangan sampai digulung
ketika saat sujud. Karena rambut dan pakaian itu menyentuh tanah, berarti rambut dan pakaian tersebut bersujud juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi larangan ini apakah berlaku bagi laki-laki dan perempuan? Dan itu pertanyaan juga. Ketika ada rambut, nah, lalu rambut itu misalnya rambutnya panjang, rambut panjang ini menyentuh tanah saat sujud, ada yang digulung, dikepang, ataupun dijepit, ya, itu tidak boleh. Biarkan rambut itu jatuh ke tanah, tidak boleh digulung, ya, digelung, ataupun dijepit, ataupun dikepang. Larangan ini berlaku bagi laki-laki, tapi kalau bagi perempuan beda. Karena perempuan itu rambutnya panjang, ya, lalu ketika saat sujud, ya, terurai, maka akan kemana-mana. Jadi akhirnya perempuan itu ditutup dengan mukena ataupun baju muslimnya perempuan, ya. Nah, supaya rapi, kelihatan rapi, dan termasuk auratnya perempuan itu rambut. Makanya rambut perempuan dalam sholat, ya, itu tertutup. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki meskipun rambutnya panjang, itu nggak boleh digelung atau diikat atau dikepang, apalagi, ya. Ini biarkan. Kalau rambut panjang jatuh, ikut sujud ke tanah, ikut sujud. Begitu pula ketika habis wudhu, ini baju dising-singkan ataupun digulung. Ini jangan sampai begini terus, ya. Ketika sudah wudhu langsung dibereskan bajunya, biarkan baju itu menyentuh tanah ataupun ikut bersujud, ya. Jadi jangan sampai menunjukkan kesombongan, mentang-mentang kelambi paling larang, ya, dari sutra boleh digulung, ya, supaya tangannya katung, jadi akhirnya, ya, digulung terus sujud, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh menyingsingkan baju pada saat sujud. Lalu bagaimana sujudnya pada saat Rasulullah SAW melaksanakan sujud? Sujud itu sejajar dengan telinga, ya, dengan telinga telapak tangan, ataupun dengan pundak sujud sejajar dengan telinga, begitu pula dengan pundak. Jadi boleh salah satu, boleh pundak, boleh telinga. Ini. Nah, itulah cara Rasulullah dengan mengangkat tangan. Jadi sujud itu jangan tiduran. Jadi sujud jangan begini, nggak boleh sujud begini. Sujud itu nggak harus begini, diangkat. Tangan ini harus diangkat dengan telapak tangan itu menghadap kiblat. Ya, telapak tangan menghadap kiblat. Jadi tidak boleh sujudnya turuan seperti anjing. Jadi makanya yang namanya sujud itu harus mengangkat sikunya itu jauh dari tulang rusuknya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan saat sujud, ya, itu sampai sikunya itu menghalangi dada. Ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki melebarkan tangan, ya, dengan mengangkat tangan, ini mengangkat sikunya terangkat, bukan sikunya jatuh ataupun tiduran, itu nggak boleh. Nah, jadi riwayat-riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa termasuk Imam Bukhari juga
bahwasannya sujud itu jangan sampai 7 anggota badan, ya, tangan, 2 siku, ya, termasuk dengan kening, ya. Nah, ikut sujud semua, ya. Bahwasanya anggota-anggota tubuh ini, lutut, ya, termasuk lutut, ini sujud. 2 lutut ini. Makanya ketika 7 anggota tubuh bersujud, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat bagi mereka yang benar-benar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, saudara jamaah kuliah subuh, hadani Allah wa iyyakum. Dilanjutkan pembahasan berikutnya. Bab al-i'tidal fi sujud wa wada'al kaffaini 'alal ardi wa rafa'al rifqaini 'anil janinaini wa rafa'al batni 'anis sajdataini fi sujud. Jadi bab tentang keseimbangan pada saat meletakkan tangan ke tanah lalu mengangkat siku, ya, ini sampai menjauhi tulang rusuk, ya, mengangkat juga perutnya ketika pada saat sujud. Jadi jangan sampai sujudnya itu kayak orang tiduran. Kalau sujudnya orang tiduran itu enggak sah. Apalagi sikunya, ya, siku ini tidak terangkat. Karena banyak orang yang enggak ngerti sujud asal sujud, ya, geleporan, turuan, dianggapnya itu sujud, padahal bukan, salah. Jadi sujud itu mengangkat tangan, ya, sikunya itu terangkat. Jangan sampai siku tidak terangkat ataupun siku dekat dari tulang rusuk. Itu jangan seperti itu. Nah, diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dari Waqi, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Inqadiru fi sujudi wa la yabsutu ahadukum dira'aihi an saqal qalb." Jadi seimbangkanlah sujud, jangan sampai kalian itu sujudnya itu seperti anjing. Kalau anjing kan dakok, ya, tangannya 2 kaki, dua tangan di depannya itu dakok. Nah, ini sama, manusia juga jangan seperti anjing ketika sujud. Nah, itu diisyaratkan oleh Rasulullah SAW pada saat bagaimana posisi sujud itu harus benar, ya, jangan sampai sujud salah. Dilanjutkan pembahasan berikutnya, bab mayat mau sifatus sholat wa ma yaftatahu bihi wa yukhattimu bihi wa sifatul ruku wal i'tidal minhu was-sujud wal i'tidal minhu wa tasyahhud ba'da kulli rak'ataini minal ruku'iyah wa sifatil julus baina sajdataini fit tasyahhud awal. Tentang dikumpulkannya sifat-sifat sholat yang dibaca yang ada di dalamnya, begitu pula akhir dari sifat-sifat ruku, menyeimbangkan sujud, i'tidal, tasyahud setiap 2 rakaat dari rakaat sholat dan sifat-sifat duduk di antara 2 sujud termasuk dengan tasyahud awal. Hal ini diriwayatkan oleh Qutaibah Ibnu Sa'id, lalu dari Abu Bakar Ibnu Maksol, dari Ja'far Ibnu Rabi'ah, dari Amraj, dari Abdullah Ibnu Malik Ibnu Muhaina, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla faraha min yadayhi hatta yabda'u biyadul abtah." Bahwasannya ketika Rasulullah SAW pada saat sholat itu memakai wangi-wangian, memakai baju putih,
untuk melaksanakan ibadah sholat dengan rukun-rukun sholatnya disempurnakan, baik itu ruku, sujud, tasyahud awal hingga tasyahud akhir. Nah makanya yang namanya sholat ini kalau bisa jangan pakai kaos. Kenapa? Karena kita itu menghadap Allah, ya, bukan menghadap manusia. Apalagi ada tulisannya di kaos, ada tulisan. Di tulisannya nanti dibaca sama orang yang sholatnya. Ini yang akhirnya jadi masalah. Ya, ada tulisan cat Afian, cat yang paling hebat, lagi sholat dibaca. Gitu. Nah, pakainya kaos, nah itulah yang akhirnya menjadi tidak khusyuknya sholat. Termasuk pada saat sholat memakai batik. Batik itu makruh hukumnya, karena ada gambar, ada garis-garis, ya, ada lukisan ataupun ada bentuk, ya, yang akhirnya orang memandang, oh bentuknya paksi naga lima misalnya, ataupun bentuknya keris Nogososro dan sebagainya. Nah ini hanya orang yang di belakangnya memandang batik, orang yang di depannya nggak khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau bisa berpakaian polos, ya, putih, tidak bergambar. Begitu pula selain putih pun boleh yang jelas tidak ada tulisan ataupun tidak ada hal-hal yang mengandung orang yang di belakangnya untuk membaca bacaan di kaos tersebut ataupun baju, ya, yang dipakai itu jangan. Nah ini Rasulullah mencontohkan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah masjid Waalaikumsalam hadanillah wa iyyakum. Sebelum diakhiri, apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk masalah-masalah yang tadi sudah dibahas? Maka dipersilakan sebelum diakhiri kuliah subuh ini. Pada ngantuk ya. Ya, maka mudah-mudahan selama Ramadan ini dari mulai awal sampai akhir kita semua menuntut ilmu, dari mulai taraweh, kuliah subuh, ya, ini benar-benar bisa diamalkan. Ya, ilmu itu bukan hanya sekedar didengar, tapi bisa diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah aja sampai engkau zakat fitrah luruhe berasa askin. Oh, luru sing murah berasa. Harusnya beras yang biasa kita makan. Nah, di samping itu jangan sampai kurang timbangannya. Nimbang dewek, ya, timbangannya timbangan buah, akhirnya kurang dari 2,5 kilo. Ya, ini yang jadi persoalan juga. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari. Untuk itu yang namanya penyempurna puasa adalah dengan zakat fitrah. Kalaupun misalnya punya penghasilan, ada zakat profesi. Ya, kalau punya harta yang banyak, ada zakat mal. Maka orang-orang yang berzakat insya Allah disucikan hartanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.